Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada masa ini atau pada rezim ini banyak sekali bermunculan manusia-manusia yang kalau saya pikir ya memperturutkan egonya sendiri. Juga semakin banyak bermunculan orang-orang yang informasinya beliau adalah seorang ustadz yang tentunya faham tentang agama. Namun di sini saya tidak berani untuk mengatakan bahwasanya beliau itu seorang ustadz. Seperti zaman sekarang banyak sekali ya ustadz-ustadz yang saya pikir beliau sudah pintar tentang agama. Yang namanya ustadz ya pastinya beliau adalah tokoh agama Islam. Namun beliau malah merendahkan Islam itu sendiri. Setelah seorang pendeta melecehkan Islam, ini muncul lagi di dalam Islam sendiri seorang ustadz ya, ustadz. Coba kita lihat ceramahnya, saudara. Semakin Anda dekat kepada Allah, maka kewalian Anda semakin tinggi. Semakin Anda jauh dari Allah, semakin banyak maksiat, maka Anda semakin jauh dari perwalian. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan semoga Allah menjadikan kita wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang bertanya, saya persilakan. Beliau dalam ceramahnya mengatakan kalau ada yang bertanya silahkan. Nah, di sini ya, titiknya di sini beliau menceritakan sebuah sejarah tentang Wali Songo. Namun ketika saya perhatikan cara bicaranya itu sebenarnya beliau tidak tahu tentang sejarah. Coba kita simak bersama. Bismillah. Apa Wali Songo yang ada dulu termasuk wali Allah? Kita tidak tahu, saya tidak tahu tentang mereka. Saya katakan semua boleh jadi wali. Dan wali tidak terbatas pada apa? 9. Ya. Siapapun boleh jadi wali. Dan wali tidak diukur dengan apa? Kesaktian. Ya. Wali itu bukan stempel yang kita bikin. Wali itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bilang secara zahir ini orang soleh. Ini orang soleh. Ya. Tidak ada masalah. Tetapi kalau kita mengatakan dia wali, stempel seakan-akan wali ini berarti begini, berarti itu perkara yang gaib, kita nggak tahu. Tapi kita bilang zahirnya mereka orang-orang apa? Soleh. Semoga mereka wali-wali Allah. Jadi itu wali bukan stempel dari kita. Wali adalah stempel dari Allah. Betul. Sangat betul. Dan ustadz juga bukan stempel dari kita. Tapi stempel dari Allah. Hanya Allah yang dapat menilai kamu ustadz atau bukan. Antara Allah dengan hambanya, rahasia Allah Subhanahu wa taala. Apakah 9 wali ada wali Allah? Saya tidak tahu. Ya. Kalau saya mau tahu, saya harus lihat perkataan mereka, amal soleh mereka, baru saya timbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau mereka ternyata sesuai Al-Quran dan Sunnah, maka insya Allah mereka wali-wali Allah, seorang-orang soleh. Tapi berita sampai kepada kita, apakah bisa kita buktikan keotentikannya? Bahwasanya wali dulu begini-begini. Adapun cerita yang sampai kepada kita, contohnya Sunan Kalijaga. Mau jadi wali bagaimana caranya? Bertapa pinggir kali tidak sholat. Ya tidak? Dalam film kan begitu. Ya tidak? Dalam film kan begitu. Siapa yang dulu? Artisnya siapa? Kan dalam film saya nonton, saya masih kecil dulu. Sunan Kalijaga bagaimana jadi wali? Dia pergi ke pinggir kali, kemudian dia bertapa kan? Bertapa sampai badannya penuh dengan lumut. Dia tidak sholat, tidak makan, kemudian dia tiba-tiba jadi apa? Wali. Kalau begitu cara jadi wali, itu wali setan. Kalau begitu caranya, tidak sholat, ya. Itu wali setan kalau saya. Menurut beliau menggunakan dalil film. Ini sejarah ya, bicara soal sejarah. Pada masa wali dulu, tentunya pada masa Sunan Kalijogo yang akan menjadi wali harus bertapa dulu di sungai, di pinggir sungai, baru jadi wali. Dan beliau juga menyebut bahwasanya wali Sunan Kalijogo ini ya, Siapa yang dulu? sebagai wali setan. Ustadz ini tidak merefresh
pada zaman dahulu. Sunan Kalijogo ini dahulu masih beragama Hindu atau masih dalam lingkup Keraton Wilwatikta atau Majapahit terakhir ya. Pada masa itu, pada masa wali itu ada masa yang disebut peralihan masa dari masa Hindu ke Islam. Jadi otomatis tidak terlalu banyak orang yang mengerti Islam ya. Karena agama di Nusantara pada waktu itu mayoritas Hindu. Otomatis harus mempelajari dulu tentang Islam baru menjadi Islam. Dan di dalam film Sunan Kalijogo itu hanya sebuah gambaran. Tidak bisa dijadikan data. Hanya sebuah gambaran. Bukan data. Sehingga Anda menyebut bahwasanya Sunan Kalijogo itu adalah wali setan. Karena tidak sholat ya. Bagaimana mau sholat? Tentang Islam aja masih belajar. Masih harus dipelajari lebih dulu. Apa dan bagaimana. Tidak langsung sholat. Karena Islam masuk ke Nusantara itu melalui budaya. Sedangkan yang dilakukan oleh Sunan Kalijogo yang bertapa di pinggir sungai itu adalah salah satu budaya di Nusantara. Jadi jangan disambungkan masa dulu pada masa peralihan antara Hindu ke Islam dengan masa sekarang 2022 ya Ustadz. Pakai logika sedikit kalau bicara ya. Tapi saya tidak pernah membenarkan cerita itu. Kalau ada yang bilang ceritanya benar, saya bilang mana dalilnya? Sebutkan sanad Anda. Bahwasanya saya telah mendengar dari bapak saya dari kakek saya dari buyut saya dari njit. Bahwasanya dari Paijo, Paimin dan Juminten dia melihat Sunan Kalijaga di pinggir kali bertapa kemudian jadi wali. Taib, kalau kamu bisa menyebutkan sanadmu, rangkaian sanadmu, ini derajatnya bagaimana? Apakah mereka benar semua ataukah ada yang tukang dusta, apalagi suka nambah-nambahin, apalagi orang kita suka nambah-nambahin cerita. Ya. Ya makanya enggak bisa kita benarkan berita tersebut. Ini yang nulis siapa? Yang nulis siapa? Saya dulu pernah ada seorang profesor namanya profesor di ya kawan juga di UGM, dia punya buku tentang Wali Songo. Kemudian panitia minta saya nemani dia untuk menceritakan isi bukunya karena bukunya laris waktu itu, zaman tahun 2000-an atau 99. Saya bilang, aduh saya nggak bisa. Karena kalau saya jadi pembanding, pertama yang saya kritiki berita yang sampai kepada kamu tentang kisah-kisah ini benar atau tidak, bisa dibuktikan otentiknya nggak? Yang nulis siapa? Paham? Mungkin yang dimaksud adalah buku Atlas Para Wali ya. Kita hanya bisa menduga-duga, tapi kalau kepastian tidak ada. Kalau hadis ada sanadnya jelas. Saya bilang ini benar, sanadnya bisa diperiksa. Kalau dhaif, kalau palsu. Tapi kalau cerita, saya bilang, kakek saya dulu bisa terbang. Coba ente bisa bantah saya. Mana sanadnya Ustadz Firanda? Ya, saya bilang dari bapak saya. Ya, antum harus cek bapaknya Firanda dulu bagaimana. Dhaif atau sikoh kan gitu. Baru bisa benar. Kalau nggak ada yang bisa menilai, gimana ente tahu ini cerita benar atau salah? Kalau katanya semua orang bisa apa? Katanya. Maka saya bilang, ya kita bilang wali-wali Songo, mudah-mudahan mereka adalah wali-wali Allah. Mudah-mudahan mereka adalah orang-orang soleh. Tapi kalau memastikan saya tidak tahu karena saya tidak tahu berita yang otentik yang sampai kepada saya. Kalau ada kita bisa nilai orang ini. Kalau ada, dan namun kita ingatkan wali tidak harus maksum. Tapi secara kesalahan-kesalahan yang enggak ada. Namun manusia juga punya salah, Umar aja juga punya salah. Sebagaimana yang saya bilang di awal, sejarah bisa dibuktikan keotentikannya dengan membaca data atau berita atau tulisan kuno maksudnya ya. Kemudian kita cari data, cari bukti sejarahnya. Ketika ada berita atau data atau tulisan zaman dulu dan kita menemukan bukti sejarahnya, maka sejarah tersebut bisa dikatakan otentik. Atau sejarah para wali Songo itu ada kitabnya, yaitu
satu kitab Wali Kutub, yang mana kitab tersebut ditulis oleh tangan memakai dua bahasa, yaitu bahasa Arab juga bahasa Sanskerta. Itu ada kitabnya, ada 9 kitab. Jadi kenapa pada masa kini keotentikan sejarah Wali Songo kembali dipertanyakan? Saya jadi heran pada zaman sekarang ya. Pada zaman sekarang banyak sekali bermunculan ustadz-ustadz atau tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh agama Islam yang tidak mempercayai terhadap perjuangan Wali Songo di Nusantara. Tidak perlu berpikir panjang dan tidak perlu dijadikan beban pikirannya dalam hal menilai perjuangan Wali Songo. Kalau Anda tidak tahu tentang sejarah manusia Nusantara dahulu, para leluhur saya, para leluhur Anda, juga para leluhur Ustadz Fernanda, bukan beragama Islam, akan tetapi beragama Hindu, beragama Buddha, juga ateis. Itu para leluhur kita. Kemudian dari mana kita mengetahui Islam pada masa kini kalau bukan dari perjuangan Wali Songo? Itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.